Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, wahai yang maha melihat, wahai yang maha mendengar, Allahumma ftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan tuan rumah, yang sama-sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, yang sama-sama kita muliakan rombongan Maulid Ad-Dibai, yang sama-sama kita muliakan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan iman kita terus dipelihara oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita peringati hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau sehingga nanti dapat selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang ulun hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kehidupan kita semua. Bagi umat Islam, hidup ini mudah karena kita sudah punya contoh yang patut untuk kita contoh, yaitu Rasulullah SAW. Orang yang harus kita tiru itu harus bisa menguntungkan kita dari segi lahir, batin, akal, hati, dunia dan akhirat kita. Kalau orang yang kita idolakan itu, orang yang kita ingin tiru itu tidak membuat kita selamat di negeri akhirat, maka jangan ditiru. Rasulullah ini ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kesan apa, untuk apa yang diutus ke muka bumi ini?" Rasulullah menjawab dengan simpel. Diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Beliau berkata, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Kalau bahasa Arab itu menggunakan kata innama, berarti itu hanya dan pengecualian khusus. Kata Nabi apa? "Aku diutus ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak." Misalkan kita mau membuat baju, ya, ini kalau ada suah belajar mau olah baju, itu pun sudah ada basic gambarnya, pola gambarnya, maka kadang alih lagi mau olah baju, ya, kadang alih lagi kita mencontoh atau membuat baju. Oleh karena itu dalam kehidupan ini Rasulullah hadir untuk mencontohkan yang baik yang bagaimana, yang buruk yang bagaimana. Jadi mudah sekali bagi kita, yaitu cukup mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah mengatakan bahwa kunci sukses hidup di dunia ini adalah dengan akhlak yang baik. Karena di akhirat nanti yang paling berat timbangan amalnya adalah mereka yang paling baik akhlaknya di dunia.
baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada masyarakat dan lingkungan hidup kita. Nah, maka siapakah yang paling tinggi imannya, maka merekalah yang paling baik pasti akhlaknya. Maka kunci sukses itu adalah akhlak yang mulia. Mau nalakian nih, mau nolong tabune, pasti hendak diisi bini nang berakhlak lah, pasti deh. Jadi selain inya bungas, cantik, ibadahnya dan akhlaknya harus baik. Itu yang menjadi pertimbangan. Bibinian juga kayak itu. Mau hendak mencari laki, periksa nih, sholatnya kayak apa, bacaan Qurannya kayak apa, akhlaknya kayak apa. Mun hanya bermodal bungas, bermodal duit, itu kadang menjamin kebahagiaan. Kalau dia bisa membimbing kita ke arah ketakwaan, ke arah yang mencintai Allah, maka kita akan bahagia, akan mendapat dua kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Tetapi ingatlah, bila kita hendak orang lain berakhlak lawan kita, kita juga nambah akhlak lawan orang. Ini hendak dihargai hajainya kada semua menghargai orang. Nah, jangan berbuat zalim kepada orang lain kalau kita tidak mau dizalimi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, akhlak itu dari mana sumbernya? Akhlak itu ada yang tahu dari mana? Sapi. Akhlak itu bersumber dari hati. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza shalahat shalahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada satu daging, yang mana apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya apabila daging tadi rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Jadi sebenarnya simpel. Ujar Nabi tadi, sukses itu karena dengan akhlak yang baik. Kemudian akhlak baik itu tadi bersumber dari hati. Maka apabila kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka dimulailah dari hati dulu. Jadi hati ini seperti raja, ya, di antara tentara-tentaranya. Maksudnya apa? Tentara itu tidak akan bergerak kecuali atas perintah hati, atas perintah raja. Jadi raja itu adalah hati, dan anggota tubuh kita ini adalah prajuritnya. Jadi ujar atasan, kayak ini, maka kita akan memperbuatnya. Jadi hati itu sangat penting. Dan hati akan menampilkan dengan perbuatan. Sebagai contoh nih, ini teko banyu nih, isinya banyu putih. Maka yang keluar adalah banyu putih. Yang keluar dari teko adalah banyu putih. Kalau kita buati di dalamnya satruk, maka yang keluar adalah banyu satruk. Apa yang kita ucapkan, maka itulah hasil dari hati kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu ilmunya standar aja. Kada terlalu harap, ibadahnya gini biasa aja, tetapi akhlaknya baik, maka kata Nabi Muhammad SAW, dia ini memiliki derajat yang tinggi di surga. Nah, jadi ibadah tadi kalaunya tidak membentuk akhlak yang baik, maka tetap dianggap biasa saja. Karena dulu pernah ada kejadian ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, sholat malam iya.
tetapi inya mengurung kucing di rumah dan tidak diberi makan. Kucing tadi dikurung, kada diberi makan dan tidak diberi jalan untuk keluar untuk dia mencari makan, akhirnya mati. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di dalam api neraka. Sebaliknya ada juga seorang pelacur. Ini dalam segi pandangan kita hina orang seperti ini. Tetapi apa? Pernah suatu ketika dia lewat di padang tandus, di situ ada sumur. Kemudian dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia berinisiatif untuk mengambilkan air dengan cara mengumbar air dengan sepatunya. Akhirnya si anjing tadi bisa minum air dan hilang hausnya. Akhirnya apa? Dia dirahmati oleh Allah. Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang terpenting itu adalah akhlak kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi buah dari ibadah yang kita lakukan semua ini, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu nanti tujuan akhirnya adalah membuat akhlak kita menjadi baik. Nah, apabila kita sudah sholat tapi ternyata maksiat, orangnya sholat tapi mabuk, orangnya sholat tapi judi, ini bisa jadi ibadahnya ada yang bermasalah ini. Karena puncak atau tujuan dari ibadah adalah memperbaiki perilaku atau akhlak kita. Contohnya kalau ada kesalahan, kita periksa nih sholatnya gimana. Barangkali sholatnya kada ada tumakninahnya, barangkali salah gerakannya, barangkali syaratnya kurang. Karena ibadah itu harus lengkap syarat dan rukun. Contohnya sholat itu syaratnya apa? Harus berwudu dulu. Ternyata ketika wudu dia nggak sampai had atau batas wudu, jadi nggak sah wudunya. Nah, ini bermasalah ini sholatnya. Misalnya lagi wudunya sembarangan, dari muha ke kepala langsung, hanya ke betis, talingkau-lingkau. Padahal dalam rukun wudu terakhir itu adalah tertib. Tertib itu maksudnya tidak boleh tapahuruk. Kada boleh ini terdahulu, harus sesuai urutan. Wajah, tangan, kepala, rambut, telinga, kaki. Muha batasnya di mana wudu? Ini sampai yang ada bebintil nih. Bila kada sampai maka tidak sah membasuh wajahnya. Kemudian bagi yang berjanggut wajib mengenai kulit harus sampai basah. Perempuan yang bakantung sini panjang rambutnya wajib dibasuh. Karena masuk ke bagian batas wajah. Tangan sampai siku. Rambut boleh hanya sebagian. Misalnya sini aja boleh. Tapi yang bagus semuanya. Boleh saja. Kemudian telinga gitu. Kemudian kaki sampai mata kaki. Jadi harus benar. Dari wudhu sholatnya harus benar. Insya Allah itu akan melahirkan akhlak yang terpuji. Nah, tadi dikatakan bahwa ibadah yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Contohnya dari sholat, kita melakukan ruku, sujud. Kita belajar bahwasanya kita ini sebagai hamba Allah yang lemah, nggak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian puasa, kita belajar di situ kejujuran. Misalnya nih orang ini puasa, berwudu, berkumur-kumur. Kalau dia nggak jujur, dia bisa saja minum di situ. Kisahnya nih berkumur-kumur, padahal mabuk. Nah, itu kita dilatih untuk jujur dari ibadah puasa itu. Sampai maghrib baru kita berani menyentuh makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian ibadah zakat, apa manfaatnya bagi kehidupan? Kita belajar agar hidup tidak pelit, tidak pamalar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa mengarik sifat pemalar dari dirinya, maka dia orang yang beruntung.
Di dalam ayat lain di dalam surah At-Taubah ayat 34 Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Barang siapa yang menumpuk harta daripada emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita emas tuh wajib dijakati lah. Bila zakat itu sampai 1 tahun di rumah, sampai 1 haul dan sampai nisabnya, sampai hitungannya, maka wajib dijakati. Jadi maksud ayat ini adalah mereka yang banyak diisi harta tapi kadang mau berzakat. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, di neraka itu ada lautan api dan bahan bakarnya itu adalah batu, manusia, emas dan perak yang ditimbun oleh manusianya sendiri. Nah, kita berlindung, mudah-mudahan Allah tidak timpakan kita azab yang pedih. Kemudian haji, apa hikmah dari ibadah haji? Yaitu kita berarti rela meninggalkan keluarga, tanah air, harta kita untuk menuju Allah. Kita kan berangkat dari Indonesia ke tanah suci. Berarti kita memang rela meninggalkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah seharusnya kita melakukan ibadah. Hadirin sekalian, jadi kalau kita melakukan ibadah dengan benar, insya Allah itu akan menghasilkan akhlak yang baik. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah hati, ya. Dan hati itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang mayit, qalbun mayyitun, hati yang mati. Kemudian ada juga qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian ada juga qalbun salim. Nah, qalbun salim ini yang harus kita capai. Makanya di dalam doa haul itu ada doa, wanfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu yang selamat hisabnya di akhirat itu orang yang qalbun salim, hatinya selamat. Kita bicara hati yang mati dulu. Ternyata ada juga hati yang mati lah. Hati yang tersakiti aja sinetron enggak. Nah, ini nih hati yang mati. Ada penyebabnya. Contohnya karena terlalu tertawa terbahak-bahak. Nah, itu bisa membuat hati itu redup atau bahkan mati. Kemudian apalagi yang menyebabkan hati kita mati, yaitu kita tahu Allah itu memerintahkan kita untuk ibadah, tapi kita enggak melakukannya. Padahal jelas sekali Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah kita membaca Quran tapi nggak ngamalin isinya. Nah, ini bisa membuat juga hati menjadi mati. Kemudian tahu pada setan itu adalah musuh kita. Kenapa dikawan nih? Nah, jadi kita ini hidup diberi oleh Allah nafsu kan. Jadi nafsu itu ada juga yang baik. Nafsu ibadah itu nafsu yang baik. Nafsu yang kada baik itu ya macam-macam aja. Setan ini nanti akan mengajak kita ke arah kesesatan. Maka nafsu yang kada baik tadilah yang dia ajak kita gitu untuk melakukannya. Nah, maka dari itu jadikanlah setan sebagai musuh kita. Jangan diikuti bisikannya. Kemudian kita mengaku mencintai Rasul tapi nggak mau ngidupin sunnahnya. Ini bisa juga mematikan hati. Kemudian kita bapadah hendak masuk surga, tapi gawian kita kadang menunjukkan perilaku orang-orang penghuni surga. Itu juga bisa mematikan hati. Kemudian kita bapadah takutan masuk neraka,
tapi malah maksiat kuat di tubuh kita. Nah, ini berarti bertentangan. Ujar orang, masuk surga tuh murah, masuk neraka tuh larang, mahal. Kenapa? Mabuk perlu duit. Tukar jinnet. Ada duit pas menjual TV di rumah. Nah, hana masuk neraka tuh larang sekalinya. Mau masuk surga bang, ambil wudhu, buka Quran, sholat. Tidak mahal, asal kita mau menggawi, asal kita mau mengerjakannya. Kemudian kita tahu bahwa kematian itu pasti datang. Jadi ini kita nggak tahu apakah ulun yang lebih duluan meninggal atau pian yang di hadapan ulun. Itu semua menjadi rahasia Allah. Tetapi kita nggak mau menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, itu bisa menyebabkan hati mati juga. Kemudian kita terlalu sibuk dengan kekurangan orang. Orang punya hingus, kita pun berisi hingus. Maksudnya orang berisi kejelekan, kita pun berisi kejelekan. Lebih baik sibuk mengoreksi kekurangan diri daripada sibuk mengoreksi kesalahan orang lain. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Hanya Nabi Muhammad SAW yang manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia super, luar biasa. Nah, oleh karena itu janganlah kita sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi sibuklah dengan kejelekan diri sendiri. Kemudian kita dapat rezeki tapi lupa bersyukur. Seakan-akan duit itu memang gawian kok. Jangan lupa sama orang yang ngasih rezeki. Jangan lupa si pemberi rezeki yaitu Allah. Jangan lupa bersyukur. Kemudian kita mungkin di kampung suah menguburakan orang. Umpat memandi kah, umpat mengapaniakan kah, umpat menguburakan atau menyembahyangkan orang meninggal kah. Tetapi kita tidak belajar bahwasanya nanti kita pun ada gilirannya. Nah, itulah hal yang mungkin bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Begitu banyak pelajaran yang Allah kasih kepada kita, tapi kita nggak belajar dari itu semua. Kemudian yang kedua, hati yang marit, hati nang sakit. Ini lain masalah akan berbicara lah hati yang sakit nih. Lain. Maksudnya orang ini kalau melakukan beberapa hal ini berarti hatinya bermasalah. Yang pertama itu imannya menurun. Dan yang menyebabkan imannya turun itu karena maksiat. Berbeda dengan orang yang menjaga imannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya. Coba kita koreksi masing-masing nih. Misalkan orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana sikap kita terhadap azan itu? Kalau kita biasa-biasa saja dan melambat-lambatkan sholat, berarti iman kita sedang bermasalah itu. Karena ciri-ciri orang beriman itu kalau dia mendengar azan, dia segera menuju panggilan Allah itu. Bahkan di zaman para sahabat itu, kalau Bilal bin Rabah itu azan di atas Ka'bah, azan gitu, para sahabat yang di kebun langsung melempar cangkulnya, segera menuju masjid untuk sholat. Nah, jadi itu ciri iman yang baik. Maksudnya dia ketika mendengar azan berkumandang segera dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat hati itu sakit, gawiannya ketujuh mengeluh. Kemudian kurang syukur. Berbuat maksiat itu banyak. Contohnya punya Tuhan selain Allah.
Contohnya sholatnya nggak dikerjakan. Contohnya durhaka sama orang tua. Contohnya zina. Zina tuh macam-macam. Zina mata, zina telinga, zina pikiran, zina mulut, zina hati, zina kaki. Ka warung-warung nang remang-remang. Nah, itu zina hati menuju ke tempat perempuan yang bukan mahram baginya. Banyak lagi mabuk, judi, memutus tali silaturahmi, berbohong, menggibah, pamalar tadi. Itu hal-hal yang dapat membuat hati kita menjadi sakit. Kemudian dia lalai dari zikir kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana cara mencapai qalbun salim? Gini aja nih, misalnya pian ada punya pulpen atau punya pensil gitu, ada kertas, kemudian ditulis kesalahan diri sendiri apa selama ini. Suka punya rencana yang kada baik, suka buruk sangka, tulis saja tuh. Karena nggak ada yang paling tahu dengan diri kita kecuali diri kita sendiri. Nanti pada akhirnya kita melihat catatannya takjub, mah kayak ini kah ulun sebenarnya. Nah gitu. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa menilai kesalahan diri sendiri. Kalau orang itu nggak merasa punya salah, itu orang itu sudah salah. Kalau dia bisa merenungi kesalahan diri, itu ciri-ciri orang tadi mau baik. Kalau dia kadang mau mengoreksi dirinya sendiri, maka itu ciri-ciri hati yang tidak selamat. Nah, oleh karena itu marilah kita lapangkan dada, jauhi dendam, jauhi benci. Karena itu nanti akan membuat hati kita sempit. Kalau hati kita sempit, maka rezeki pun akan sempit.